warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan atas kita sekalian. Allah jadikan kita seorang mukmin. Allah jadikan kita seorang muslim yang tidak semuanya Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Andai kata kita dilahirkan dari seorang ibu yang kafir, barangkali mungkin kita berada di atas jalan kekafiran tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita dari seorang ibu yang beriman kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kehendaki kita menjadi seorang muslim. Dan ini wajib kita syukuri dan kita jaga keimanan ini sampai kematian nanti menjemput kita, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jemaah sekalian kaum muslimin, di bulan yang lalu sebelum bulan September, seluruh kaum muslimin bahkan warga negara Indonesia ini merayakan yang namanya kemerdekaan. Bagi seorang muslim, merdeka mereka yang keluar dari kemusyrikan. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Dan mereka terhindar dari kemurkaan Allah. Mereka terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah merdeka bagi seorang muslim. Selama dia muslim, menyelimuti dirinya kemurkaan Allah, menyelimuti dirinya laknat Allah, sebagaimana manusia melakukan perayaan-perayaan yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala dengan didengungkannya salon horeg, dengan berbagai macam atribut wanita press body, berpakaian tapi telanjang, yang kemudian diantara bapak-bapak memakai daster, dan kemudian ada lomba suami istri berhias. Yang dirias adalah suaminya. Mana yang tercantik di antara suaminya tersebut menang. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan laknat Allah bagi seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Wanita berpakaian laki-laki, laki-laki berpakaian wanita untuk lelucon katanya. Hanya 1 tahun Ustadz, tidak apa-apa. Kita sepak bola, yang laki-laki memakai daster biar lucu. Ingat, mengundang laknat Allah bukanlah kelucuan. Mengundang laknat Allah bukanlah menghiasi negeri kita ini dengan ketentraman. Suatu ketika kalau Allah Subhanahu wa taala murka, pasti semuanya akan digilas. Berapa banyak negeri-negeri yang dihilangkan oleh Allah dalam semalam. Ya, bahkan di luar negeri dalam semalam ada negeri yang hilang dan kemudian hanya disisahkan 1 orang. Untuk apa semuanya itu? Kita pernah mendengar tentang tsunami, hancur tapi disisahkan 1 masjid. Untuk apa semuanya itu? Disisahkan orang-orang yang beriman. Untuk apa?
Walaupun juga disisakan satu orang kafir kemudian beriman, untuk apa semuanya itu? Untuk bercerita tentang kekuasaan Allah. Nah, ngoten gini apa mboten? Kok masjid? Kok mboten bioskop mawon? Ya, untuk apa ini semuanya? Allah Subhanahu wa taala memberitahukan supaya yang hidup bisa menjadi saksi cerita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah murka kepada sebuah kaum disebabkan karena dosa-dosanya dan meremehkan laknat Allah. Khawatir terhadap bangsa yang kita cintai ini. Dari hari demi hari, dari tahun demi tahun kemaksiatan merajalela. Setiap Sabtu malam Minggu bagaimana pemuda, setiap 17 Agustus bagaimana kemudian yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau dilarang mereka kemudian membantah. Dan masih dalam ingatan kita kerusakan di tanggal 25 Agustus serempak. Ternyata semua skenario itu telah terjadi. Ada perusuh, ada pemberontak. Mereka memiliki faham-faham orang-orang Khawaris. Dengan ciri mereka memberontak kepada pemerintahannya yang sah. Dan itu tidak diperbolehkan. Jamaah sekalian kaum muslimin, hendaklah kaum muslimin memberikan mauidhah yang menyejukkan, bukan menjadi tahrish. Tahrish niku napa Bapak Ibu? Provokasi. Ngoten ya? Provokasi. Al-ighra bainan nasi ba'duhum bi ba'din. Yaitu memberikan provokasi, pertengkaran supaya terjadi satu dengan yang lainnya ini bertengkar. Jamaah sekalian kaum muslimin, maka merdeka bagi seorang muslim niku terhindar dirinya dari kemusyrikan. Mereka bertauhid kepada Allah. Mereka bebas dari laknat Allah. Mereka bebas dari azab kubur. Mereka bebas dari nerakanya Allah masuk ke surganya Allah. Niku muslim sing merdeka. Selama dia sholat, tapi di sisi lain di waktu sepi bermaksiat dia kepada Allah, ini belum merdeka jati dirinya dia sebagai seorang muslim. Seperti itu tadi yang saya misalkan. Silahkan berlomba, bahkan lomba yang mendidik, cerdas cermat antar keluarga satu RT belum pernah terjadi. Di situ ada pendidikan agama, ada pendidikan umum. Nah, sehingga kemudian 1 tahun yang akan datang beberapa keluarga belajar bagaimana cara memperoleh predikat lomba yang terbaik, cerdas cermat. Lah ngoten. Ternyata tidak. Makan kerupuk sambil berdiri. Ada nggak akhlak di dalam Islam makan sambil berdiri, adik-adik? Tidak. Lomba makan, cepat-cepatan makan. Dalam Islam bagaimana cepat-cepatan makan, adik-adik? Dilarang apa mboten? Dilarang. Kenapa dilombakan? Segala sesuatu yang mengundang laknat Allah Azza wa Jal, maka jangan sampai kemudian dilakukan. Ini belum merdeka. Merdeka secara fisik dari penjajah, tetapi secara batin, secara keimanan mereka masih diliputi dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Sahibul Jalil, Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sahibul Jalil, sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, satakunu fitanun, akan terjadi banyak fitnah. Para ulama menjelaskan pertumpahan darah. Para ulama lagi menjelaskan kerusuhan akan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, al-qaid fiha khairum minal mashi minal qaim. Tiang sing duduk ndak melibatkan diri dalam fitnah itu,
ya, itu masih lebih baik dari orang yang berdiri menonton dan melibatkan diri dalam fitnah-fitnah tersebut. Jadi di rumah waktu terjadi banyak fitnah itu jauh lebih selamat. Duduknya panjenengan di majelis taklim tak melibatkan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, panjenengan lebih selamat dibandingkan kemudian hanya sekedar kula nonton Ustaz mboten melok-melok tapi nonton. Nah, tapi sing joget niku sampean tonton nggih mboten saged ngindari ngian. Nah, itu bagaimana? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal qa'im fiha khairum minal mashi. Orang yang berdiri saja tatkala berkecambuknya fitnah, diam dia, maka jauh lebih baik daripada orang yang berjalan menghampirinya. Kenapa itu didelok? Kok enak kaya aneh? Nggih, tiba-tiba kemudian bergetar-getar kakinya mendengarkan musik. Hati-hati. Karena semuanya itu melalaikan dia kepada Allah. Apalagi mendekati waktu sholat, apalagi ba'da maghrib, berkeliarannya syaitan. Tutup pintu bismillah, jendela bismillah, tutuplah makanan-makanan bejana itu walaupun hanya selembar kain dengan bacaan bismillah. Syaitan mengatakan tidak ada tempat menginap di tempat ini dan tidak ada makanan yang bisa kami cicipi. Kita cari tempat yang lain. Ngaten Pak, panjenengan berangkat dari rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Maka syaitan satu dengan yang lainnya mengatakan sesungguhnya dia dalam penjagaan Allah, dalam pengawasan Allah, tidak bisa kita palingkan dan kita goda. Sudah dari rumah panjenengan doa lali, ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, doa keluar rumah. Naam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mashi fiha khairum minasya'i. Orang yang hanya berjalan saja, tidak peduli dia tentang adanya fitnah yang tersebar, dia tetap lurus istiqamah, maka jauh lebih baik dibandingkan orang yang berlari mengikuti fitnah tersebut. Ngoten nggih? Dan ini kita hidup di zaman fitnah. Hati-hati, terutama tentang kemusyrikan yang bisa menggerus amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, wa may yushrif laha tastasrifhu. Barang siapa yang kemudian menghadapi fitnah melibatkan diri, nggih, ndak ikut cuma panitia mawon, misalkan nggih. Cuma nonton mawon kok ibuke saking kepingin nonton niku lho. Enten sing ndamel ngeten. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru fitnah tersebut akan mempengaruhinya. Ngoten nggih? Jamaah sekalian kaum muslimin, wa man wajada malja'an au ma'adan falya'ud bih. Barang siapa yang menjumpai tempat berlindung. Seperti apa tempat berlindung? Masjid, majelis taklim, rumah. Itu tempat berlindung kita dari menebarnya fitnah di tengah-tengah umat. Maka berlindunglah kita kepadanya. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Mpun atik tumut-tumut, jangan ikut-ikutan. Bapak-bapak sekalian, lomba antar takmir masjid sepak bola memakai daster, lah kita sudah ngaji. Itu perkara yang dilaknat. Lomba makan antar RT, boten pun boten tumut, makane nggih kali ngadeg nggih cepet-cepetan mangan, mangane nggih mie panas kali telur. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalau kita makan santai, dikunyah yang banyak sampai seakan-akan makanan itu masuk sendiri ke kerongkongan panjenengan tanpa ditelan, saking lembutnya makanan tersebut. Nek niku panjenengan lakukan, insya Allah terbebas dari penyakit lambung karena gerus, dikecapi jiro lubleng. Akhirnya apa? Susah untuk menggerus di dalamnya itu bekerja dengan keras.
Allah membuat mulut, membuat gigi untuk supaya memudahkan pencernaan ini tatkala kita mengunyah makanan dengan lembut. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kita lanjutkan pada bab yang pertama tentang tradisi kemusyrikan yang menjadi di masyarakat. Ya, tradisi kemusyrikan yang sudah menjadi tradisi dan tidak bisa ditinggalkan di tengah-tengah masyarakat ini. Panjenengan jauhi niki. Eman sholat di masjid, tukang azannya juga. Orang tukang azan itu Masya Allah, nanti pada hari kiamat kalau tahu pahalanya besarnya menjadi nidhaul adzan, Allahu Akbar Allah, itu kalau tahu besarnya, sebanyak orang yang menuju tempat ibadah karena panggilannya dalam suara adzan tersebut, sebanyak itulah pahala yang diterima dirinya. Ngoten nggih? Dan nanti pada hari kiamat lehernya itu paling panjang. Kalau mungkin kita melihat orang yang lehernya panjang aneh di dunia, tapi nanti di akhirat itu menjadi pemandangan yang sangat indah. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Nggih, jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah, sing nomor setunggal, ibu, adik-adik, yang menjadi tradisi kemusyrikan di masyarakat nomor setunggal tatoyur. Napa tatoyur niku? Ya, menganggap sial. Dan dulu di zaman jahiliyah pegang burung. Kalau dia mau berdagang, mau safar, pegang burung. Burung itu dilepas, kalau burung itu ke arah kiri, dia menggagalkan perjalanannya disebabkan sial. Terutama burung merpati. Kalau dilepas ke kanan, maka dia lakukan perjalanan, maka tidak ada kesialan baginya. Lah nek ngeten dicekeli, peyan milih doro sing telo. Sing telo kanan ngene, mesti ke kanan, Bun. Terus, ya, kalau memang dibenarkan. Dan itu terjadi di zaman jahiliyah. Tidak hanya zaman jahiliyah, sekarang masih terjadi. Gene wong panjenengan enten burung dares setiap hari. Tonggone ngomong hati-hati lho ya. Sampeyan iki gelek nang masjid. Ana apa? Ana manuk dares iki lho nggone ama sampeyan niku. Ditakut-takuti. Sungguhnya dia bukan malaikatul maut. Ngoten nggih? Bukan malaikatul maut. Jadi anggapan sial, tatoyur itu tidak diperbolehkan. Jamaah sekalian, terutama sebagian manusia beranggapan kalau cari rumah harus menghadap ke timur untuk mencari berkah supaya kena sinar matahari sampai kemudian nanti sampai sore tersinari matahari terus dari pintu sampai pintu belakang. Maka kemudian dicari dengan harga yang sangat mahal, diyakini memberikan keberkahan, maka merupakan perkara syirik. Tidak boleh. Nggih, rumah niku ngadap kemanapun boleh, silahkan. Tetapi kalau diisi dengan bacaan ayat suci Al-Quran, diisi dengan ibadah, tidak ada teriakan, rumah itu penuh dengan keberkahan. Makanya nek enten arek nangis dan teriak-teriak, segera untuk diredam, segera. Napa malih dalam pertengkaran ada teriak-teriak ngoten niku ibuke, kemudian ayahnya juga nyenggrang, maka itu semuanya bisa menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga. Jamaah sekalian kaum muslimin, kemudian menganggap sial bangunan rumah tatkala dia mau menempati, maka kemudian untuk keberuntungan dia sembeli ayam, dia tanam di dalamnya, dia tanam cincin di tembok, dan dia kemudian sokonya itu dibungkus dengan kain warna putih supaya terhindar dari sial, balak, malapetaka. Maka hal yang demikian itu merupakan perkara syirik. Mboten asal. Jelas nggih? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahkan menganggap sial hari-hari tertentu untuk pedagang. Kadang-kadang menganggap sial hari Kamis. Nek Kamis niku golek sego iwu. Sampeyan dodoli niku. Andai kata rumah
Ya, orang menganggap rumah itu angker, yang menghuni pasti digoda demikian. Kok ditawarkan ke panjenengan dengan harga yang murah? Kata para ulama, beli rumah itu dan tunjukkan kepada orang lain kekuasaan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan syaiton. Ngoten Pak, caranipun. Nggih pun melok-melok wedi ngian. Kadang-kadang dibumbui, iya jadi kadang-kadang aku ono klebet ono kono, klebat, dibumbui dengan perkara-perkara syirik. Ya, maka kalau ada rumah dijual kemudian orangnya itu enggak kerasan katanya ada gini, sampean beli, sampean ganti catnya kata para ulama, sampean tata dengan rapi, sampean berikan wangi-wangian, karena bangsa jin itu tidak menyukai wangi-wangian, dan makanan ruh kita salah satunya adalah wangi-wangian untuk yang laki-laki, dan wanita keluaran rumah jangan memakai wangi-wangian kecuali kalau dipakai dalam ruang lingkup wanita. Kalau berpapasan dengan laki-laki sampean pindah gang. Saged, Ibu? Bayan, ya gang papat kepethuk lho Pak Takmir jangan. Triwat gang pitu. Untuk apa? Menghindarkan saya sudah memakai wangi-wangian. Nah, saged napa mboten? Nek mboten saged sudah cukup sabun, cukup deodoran, cukup bedak niku mawon. Mboten nate gawe minyak serimpi. Wis, tambah ambu sak masjid. Pilek kancane. Ya. Nah, saudaraku kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kemudian tidak keluaran rumah saat hari kelahiran. Mboten nyambut gawe ta, Pak? Gak enak weton kuwe. Engko nek ana apa-apa ya apa. Ya kan? Menganggap sial tatayur. Terjadi enggak di masyarakat? Nggih. Bahkan orang-orang yang berdasi ganteng-ganteng seakan-akan punya ilmu yang banyak masih percaya kepada demikian-demikian. Bahkan ada orang yang mau berdagang, saat berdagang berjumpa orang yang mati 3 kali, balik Pak. Tiang ingoni manuk berkotut tibake di sela-sela kanan dan kiri cokol ulu pote. Waduh, gotong mayit iki wis. Apa hubungannya? Kula niku seneng manuk berkotut sing tumbas aneh-aneh. Kinten-kinten niku ekore enten 17 enggak, Pak? Nggih terserah Allah, 17 balole ikur nggih terserah. Nek saged niku kanan kiri ini niku Pak Ustadz benten. Nek niki 18 niki 17 empun sami. Lah apa hubungane? Ngoten lho nggih ya. Kadang-kadang terjadi demikian. Pisang juga demikian, pisang raja harus ganjil. Akhirnya sik enom dicuklek. Ngoten nggih, akhire didol ten pasar, regane cekne larang. Damel napa? Sesajen. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Tiara syirik 3 kali Nabi menyebutkan. Tidak boleh menganggap sial apapun. Jelas nggih? Jauh nggih? Panjenengan jauhi. Nggih? Tiba-tiba mau berangkat bani gembos. Jangan sekali-kali bilang apapun. Ya, semuanya itu takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian waduh koyo tanda-tandai gak enak iki, Bu. Oh gak kepingin kerja ada tanda-tandai gak enak, ya gak kepingin kerja ngoten Ibu. Gak kerja Bu, pula Bu pegel ngoten ae ya. Ndak usah berkata-kata kepada istri gak enak iki Bu koyo anibanku gembos ya Bu. Tak delok ana paku telu iki Bu. Bedo-bedo situk paku payung, situk paku dodur, situk iku benik. Nah ini segala sesuatu. Nggak mau kerja silakan, nggak mau kerja, tidak usah disandarkan kepada segala sesuatu yang membuat kemusyrikan. Wa ma minna illa, setiap orang pasti memiliki perasaan itu. Nggih, perasaan ini itu net gini hati niku pasti memiliki seseorang itu. Entah karena jidoke mengkorok, entah karena apa, sesuatu itu pasti akan terjadi. Tetapi kata Nabi, walakinallaha yudhibuhu bitawakkuli. Allah menghilangkan semuanya itu dari orang-orang mukmin disebabkan dia bertawakal hanya kepada Allah. Ngoten Pak. Iya, punya perasaan gak enak enet nih. Ono apa ya pitik kok keluruk terus jam 09.00 iki, Bu? Kaya aneh gak enak perasaan aku iki.
Ya kepingin keloro. Kalau di malam hari ayam berkokok, bagaimana hadis Nabi? Melihat malaikat. Kalau di malam hari anjing menggonggong, itu adalah syaiton. Sakniki mboten patek kata petik keloro niku. Pola yang mbek arek-arek diabar. Didu. Kenek jalu, motone kira gak keloro loro. Pitike sampean ngingu petik, ndak apa-apa. Kata Nabi demikian, maka bertasbihlah kepada Allah, memujilah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bangun malam untuk melakukan sholat tahajud. Mosok kalah kali pitik. Pitik niku sampeyan ubrak-ubrak nih. Wayahe keloro nggih tetep keloro, mboten enten pitik karipan. Kecuali pitik sakit. Nggih? Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah, yang kedua, syirik yang menjadi tradisi yang kedua adalah tamimah. Jimat. Cilik-cilik bapak-bapak niki semerap nih tamimah. Kadang didekek mriki, kadang didekek mriki, kalung mulai kotak ireng ngoten niku lho. Nah, itu tamimah. Kadang ditulisi raja-raja. Shot, lam, jim. Biasanya ngoten niki ya. Atau menulis ayat kursi dari kiri. Atau menulis Al-Fatihah dari kiri. Bismillahirrahmanirrahim kan nulis Arab dari kanan. Niku diwalik semuanya, Al-Fatihah dari kiri. Nggih, mim ya kha lam ra ngoten dari kiri. Nggih. Dari kanan cuma dibalik. Ngoten lho, Pak. Jadi nulisnya niku dari kiri. Bismillahirrahmanirrahim ngoten niku. Dan itu dari kiri dibalik. Ya, jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah, tamimah. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang mempergunakan tamimah, jimat, akik, oleh enggak ya akik, asal bapak niku akik api. Boleh, tetapi tidak ada unsur apapun mboten napa-napa. Krana akik iki dodolan banyu. Nah, ngeten nah. Ya, banyu biasa dicelupno ngeten iki. Mencari keberkahan. Ingat, keberkahan datangnya dari Allah. Mari diombe ustate, royokan digawa mule, cekne berkah. Ya nek gak ustate lara mengi. Royokan nek sesek kabeh ya napa mau jamaahe. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akik ngoten iki ya. Didusi nek wayahe Muharram. Ya, krana akik iki laris aku. Iki mono kek-kekane mbaiko, jangan mboten ansal, tidak boleh, itu syirik. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian? Jamaah sekalian, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kadang tamimah itu digantungkan di toko. Baik tulisan-tulisan Arab. Kadang-kadang ayat-ayat kursi niku ditempelin nang toko. Kenapa niku? Gawe jimat cek gak ono wiwi gombel. Gak baca dong. Kata Nabi, baca. Zikir pagi dan petang itu baca ayat kursi. Sebelum tidur baca ayat kursi. Jangan ditempel-tempelkan. Ngeten nggih, diselempit nonton kedu ngeten niki kadang-kadang. Kangge napa? Ndasku cek gak ngeluh. Jimat. Walaupun ayat suci Al-Qur'an menjadi tamimah, menjadi jimat. Kadang ke mobil, tempelkan ke mobil. Kadang ke rumah, kadang ke pakaian anak, ya. Kadang-kadang kemudian dibakar, dimasukkan ke tempat minuman dan kemudian diminum. Alasannya anake cek ngapal Quran. Wis pirang kebet sing dibakar. Nah, terus anake watuk terus. Barangkali mungkin sering makan abu daripada itu. Koncene ngapalno Quran gak usah mondok nak. Bagaimana Pak? Iki ae tak obongno Quran, diobongno Quran dikoen ngombe. Cene ngapal. Apakah apal? Nggih mboten apal. Andai kata ujug-ujug apal, khawatir ditempeli bangsa jin. Karena sebagian ustadz yang meruqyah, yang diruqyah justru lebih hafal. Ditakoni keluargane niki lulusan pundi kok ngapal Quran? Mboten nate niku. Nek kerasukan niku langsung maca Quran niki. Bapak kula niki hafal. Dikandani bangsa jin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu demikian justru lebih hafal dia karena bangsa jin. Ya mas sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah, yang ketiga tiwala, sihir, pelet suami istri dan bisa memisahkan suami dan istri. Hati-hati pelet nih. Makanya panjenengan nek WhatsApp
profilnya jangan gunakan foto anak, foto panjenengan, karena bisa mendatangkan ain. Ain itu pandangan mata jahat. Sihir itu bisa lewat rambut. Nabi saja lewat mustun. Sisirnya Nabi kena dia oleh Labib bin Al-Asom, orang Yahudi. Niku Nabi kena. Makanya ibu-ibu, gadis-gadis, kalau panjenengan itu memakai helm, maka helm ini ku pengen lihat kalau ada rambut, buang. Khawatir, lewat rambut bisa, lewat foto cepat juga. Makanya ada orang yang tidak pernah bertemu tetapi tiba-tiba saling mencintai. Ada orang yang membenci, gak seneng arek kok tiba-tiba, dan itu perkara itu bisa terjadi karena pelet. Jelas nggih? Tiwalah namanya. Jamaah sekalian kaum muslimin, hati-hati tentang dibelah. Napa dibelah niku, Pak? Cincin polos. Ibu-ibu nek ditumbasaken bapake sampean nedhi cincin yang ada matanya. Karena sebagian para ulama menjelaskan ada yang melarang dibelah. Dibelah niku cincin polos, cincin kawin. Apalagi tukar cincin, tambah salah juga. Laki-laki kok memakai emas, sutra dan emas haram bagi laki-laki, dilaknat oleh Allah. Dibelah. Dahulu orang-orang Nasrani itu pakai dibelah, ditaruh di ujungnya waktu menikahi wanita, demi Tuhan bapak, demi Tuhan anak, demi Tuhan ibu, ditaruh di jari tengahnya, dibelah tersebut. Maka untuk menyelisih orang-orang Nasrani, tatkala panjenengan membelikan ibu cincin yang ada matanya, nggih, duduk moto ini iki, maksudnya nggih, mata niku lho, nggih, ngono ana motone, mboten enten motone sinten dekek mriki. Tidak. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Yang keempat, jampi-jampi, kecuali ruqyah. Ruqyah boleh. Meruqyah itu menyembuhkan. Panjenengan sakit enggak kunjung berhenti, pakai air putih yang paling ringan, bacakan 7 kali surah Al-Fatihah dan kemudian tiupkan dan minumkan kepada anak, mboten napa-napa. Itu ruqyah yang paling ringan. Bahkan sebagian ulama menjelaskan yang paling manjur adalah ruqyah memakai surah Al-Fatihah, dibaca dengan tartil. Ngoten. Ya mas sekalian kaum muslimin, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat, pelet adalah merupakan perkara syirik, kecuali ruqyah dari ayat Al-Qur'an dengan bahasa Arab dan dari doa-doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang diperbolehkan. Selama selain itu tidak boleh. Salah hujum, mbah kowe ana langgeng, ya dono salan siji jagat, itu tidak diperbolehkan. Dan itu biasanya dipakai untuk kahin-kahin. Hei, dadekno wong loro iki padha senenge. Misalkan seperti itu. Maka ini jampi-jampi yang dilarang. Tidak boleh. Mboten ansal. Nggih? Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kemudian mintalah kesembuhan itu hanya dari Allah. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi dalam ruqyah, Allahumma rabban nas, nek panjenengan membesuk saudara kita yang sakit sampean tangleti, tidak hanya disalami, tidak hanya dihibur, tapi sampean tangleti. Sing lara sebelah pundi Mas? Mriki Pak, sawakit. Ya tak dongakno nggih sadurunge mantuk. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma rabban nas, adibil ba'sa, isfahu antas safi, la sifa'a illa sifa'uk, sifa'an la yughadiru saqaman, dibaca 7 kali. Dan banyak doa-doa dari Nabi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Dibaca. Ngoten. Dan ditempatkan pada yang sakit.
Itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian kaum muslimin, yang kelima yang merupakan perkara syirik yang menjadi tradisi di masyarakat adalah perdukunan, dukun paranormal, wong pinter. Maka semuanya itu satu madhab. Jelas nggih? Sak madhab, sak perguron, koncone syaiton. Nggih, nek kelas bawah kate nang ndi? Nang dukun. Rodok dasi titik nang ndi? Nang wong pinter. Nah, kelasnya jabat-jabat nang ndi? Nang paranormal. Semuanya itu satu madhab, saaliran, baik dukun, wong pinter, paranormal, para tidak normal sekalipun, maka semuanya itu adalah menyekutukan Allah. Dan hukumannya kalau ditegakkan syariat Islam, hukumannya pancung, dibunuh. Walaupun dia sudah bertaubat, ya, walaupun dia sudah bertaubat karena telah banyak memudaratkan orang lain, membikin tumbal-tumbal, ya, membunuh si fulan dengan foto, ini Pak, saya diganggu orang ini di jalan, tolong. Ya sudah, nanti sebentar lagi dia akan mati. Kemudian dijampi-jampi dan kemudian menyuruh beberapa pengikutnya syaitan untuk memasukkan jarum ke dalam tubuhnya, memasukkan jarum silet ke dalam tubuhnya, sehingga tatkala operasi dokter melihat ada beberapa keanehan. Kok ada jarum di tengah-tengah usus? Selama ini di lab tidak apa-apa, kok ada jarum, ada silet? Untung boten pacul. Ya, jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Dan andai saat itu syaitan dari bangsa jin melalui perdukunan bisa mengirim sesuatu ke sana kemari, maka kurir lazada itu tidak laku. Nggak laku pun, mboten enten narik paket, mboten enten langsung kemlodak teko ngoten mawon. Napa malah sing gak ada galangan-galangan ngoten niku. Enake kirimen jin, iki pasir, sarit, langsung kayak zamane Nabi Sulaiman itu. Jamaah sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, An Sofia, dari Sofia. Sinten Sofia niku Pak? Bibiknya Nabi. Nggak ada juga jenenge sinten? Zubair bin Awam. Nek numpak kuda sing paling gede sikile kensre, saking gede dukure tiangi, gagah, dan memiliki kekuatan 1000 pasukan. Kalau satu musuh 1000, Zubair kuat. Jadi adik-adik punya nopo pahlawan yang nyata, bukan Iron Man, Superman, Batman, bukan itu. Tapi sinten pahlawan? Zubair bin Awam, Umar ibnul Khattab, Ali bin Abi Thalib, ngoten Pak, Bilal ibnu Rabah, lah ngoten nah, Iron Man. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, An Sofia an ba'di azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sofia, salah satu, yang dimaksud Sofia ini salah satu dari istri Nabi, bukan bibiknya nggih. Salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal salatahu arba'ina yauman." Teko ten dukun takon, judone anak kula niku tahun pinten, Mbah? Mek takon tok niki. Kula niki nyambut gawe ini napa sing cocok, Mbah? Tanya dia. 40 hari salatnya tidak diterima. Dalam riwayat yang lain, man ata kahinan fasaddaqahu ala ma yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke kahin dukun membenarkan ucapannya, nggih Mbah cocok.
Ngoten nggih? Maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun adik takon-takon, jodone anakku niki kapan? Kinten-kinten kula niki mati niki kapan, Mbah? Tambah keliru punan. Bertawakal kepada Allah. Minta kepada Allah azza wajal. Pun adan kayaknya. Mantun adan tanya jawab kalau bisa diperlukan nggih. Tafadhol. Barangkali ada yang nidaul adan, panggilan adan, dan kemudian nanti satu hadis itu kita akan tutup. Monggo Bapak Ibu.